Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Kabar ya, apa kabar gimana? Sehat kabeh sekeluarga lur ya. Semoga yang lagi nyari kerja, kalian dimudahkan dapat kerja yang nyaman buat kalian ya lur ya. Lagi susah soalnya emang cari kerja nih. Aduh, males cak kerja, bisa nggak dapat duit tapi rebahan doang? Balik maneh ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Belajarlah dari lalat, meski sering diusir, tapi selalu datang lagi. Kali ini kita akan mengidul film yang seru banget asli lur, kocak pula, yaitu Status Update tahun 2018 bergenre fantasi komedi. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja SMA yang baru saja mendapat HP baru dengan sebuah aplikasi di dalamnya yang ternyata mampu mewujudkan apapun yang dia mau hanya dengan cara menulis status. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja ke requestan salam hambeleketer dari dulur Kurida ya cak. Kirim salam buat Mas Agung, aku ham. Loh, Gung? Gung, tanggung jawab, Gung. Anak orang loh, Gung ini, Gung. Nikahi atau dikebiri, milih mana Anda? Monggo, skecakan. Kyle Moore adalah anak baru di SMA Hayden yang sangat populer, jago olahraga hoki, dan digandrungi banyak cewek lur. Semua itu terjadi dalam beberapa minggu saja, hanya karena Kyle update status di sebuah aplikasi lur. I updated my status and some pretty strange things began to happen. A few weeks ago, I was just like you. High school food chain happened faster than a 3-second Snapchat. Scene pun flashback ke beberapa minggu lalu saat Kyle akan menjalani hari pertamanya di SMA Hayden dan langsung masuk ke tahun terakhir sekolah. Karena setelah kedua ortunya sebut saja Paijo dan Painem pisah rumah aja ya lur ya, tapi belum cerai resmi, Kyle serta adiknya Maxi ikut bersama sang ibu. Dan mereka akhirnya pindah dari California ke Connecticut ke rumah kakek atau ayahnya Painem. Pagi itu Kyle yang kangen dengan ayahnya Paijo sempat teleponan. Lalu setelah sarapan, Kyle dan Maxi pun OTW ke sekolah dengan bis. Lalu sesampainya di SMA Hayden, seperti biasa selalu ada saja murid-murid rese. Dan Kyle yang lagi nyari kelas sengaja disesatkan oleh ketua tim hoki bernama Derek. Alhasil Kyle pun telat masuk ke kelas pertamanya. Namun Kyle sempat melihat siswi cantik yang jago nyanyi yaitu Denny. Dan dia tergabung ke grup musik sekolah. Hey, do you guys know where room 23 is? Yeah, isn't that Ace Wing, guys? Saat jam istirahat, Kyle sempat berkenalan dengan Denny dan memuji kemampuannya bernyanyi. Akan tetapi teman Denny yang boti bernama Brian tidak suka melihat Kyle mendekati temannya. Lalu saat makan di kantin, Kyle pun berkenalan dengan Lonnie yang menceritakan betapa suram kisah cintanya. Ya, kayak kamu lah lur. Ternyata Lonnie juga sering dibully oleh Derek, bahkan Lonnie selalu mengerjakan PR-nya. Lonnie pun memberitahu Kyle bahwa Derek adalah pemain hoki terbaik di seluruh SMA se-Connecticut, menjadi pencetak skor terbanyak sepanjang sejarah, dan memiliki channel YouTube cukup populer. Derek juga memiliki pacar bernama Charlotte, cewek terseksi se-SMA lur. Lala. Charlotte dijuluki Ratu Sosmed karena memiliki banyak pengikut di Twitter, Instagram, dan lain-lain. Meski begitu, tim hoki SMA Hayden belum pernah memenangkan kejuaraan negara bagian selama 20 tahun. Setelah itu Derek lagi-lagi membuli Lonnie dengan memukul kotak susu ke arahnya. Bukan hanya itu, Derek and the gang juga membuli Kyle saat pulang sekolah sampai sengaja merusak HP-nya lur. Kyle, look out! Give me my phone back. You gotta do is say please. Point break. Oh, you can actually too slow. Take it back.
Mortal enemy? Check. Dari sekolah, Kyle pun pergi ke mall untuk memperbaiki HP-nya. Dan ada satu kios HP dengan mas-mas penjual yang berpenampilan nyentrik. Anehnya pria ini tahu jika Kyle baru saja pindah ke sana dan dibully oleh murid lain. Mas-mas rambut jambul ini juga ngomong ngalor ngidul seputar cakra, seputar yang lain-lainnya lah lur, dan tidak dipahami oleh Kyle. Lalu dia pun memberikan sebuah handphone yang memiliki aplikasi sosmed ciptaannya sendiri, yaitu Universe. Mas Jambul mengatakan jika dengan aplikasi tersebut Kyle bisa menjadi apapun dan siapapun yang dia mau. Meski merasa aneh, Kyle pun akhirnya mengambil HP tersebut tanpa membayar sepeser pun lur. It's my own social media app. It's called Universe. When you give me your beautiful soft hand, the you are, the you want to be. You could be anybody. Thanks. Sepulangnya ke rumah, Kyle pun mencoba aplikasi Universe dengan mengisi biodatanya terlebih dahulu. Akan tetapi Kyle tidak mengisi kolom keluarga dan hobinya. Di halaman selanjutnya, Kyle bisa mengupdate status. Namun saat akan menulis, tiba-tiba Dek Maxi datang karena ingin kabur pergi ke pesta lewat balkon dari kamar kakaknya. Dan dia juga memiliki pacar baru yang sudah menunggu di depan rumah. Setelah itu Kyle pun iseng menulis status jika sang ayah Paijo datang ke sana beserta mobil miliknya yang masih ada di California dan belum dikirim. Keesokan paginya, Kyle pun sangat terkejut melihat mobilnya benar-benar ada di depan rumah karena baru saja dikirim dari California, namun ayahnya masih belum datang. Lalu sesampainya di sekolah, Kyle pun bertanya ke Lonnie apakah dia pernah dengar tentang aplikasi Universe, dan jelas Lonnie belum pernah mendengarnya, ya kan? Setelah itu Kyle yang memang naksir dengan Danny berencana ikut audisi penyanyi grup musik sekolah agar bisa lebih dekat dengannya. Karena tidak ada bakat nyanyi, Kyle pun menulis status jika dia adalah seorang penyanyi klasik yang sangat terlatih. Betapa terkejutnya semua orang dan guru musik yang menilai lur melihat Kyle bernyanyi seriosa. Bahkan Kyle sendiri juga kaget, ya kan? Bukannya dipuji, Kyle malah jadi bahan tertawaan dan diejek oleh guru musik karena Kyle malah terlihat aneh. Merasa malu dengan penampilannya barusan, Kyle pun kembali menemui Mas Jambul dan bertanya apakah ada cara mengontrol aplikasi Universe karena dia baru saja menulis status namun tidak sesuai ekspektasi. Dan Mas Jambul hanya mengatakan jika Kyle bisa mengupdate statusnya. Lalu sepulangnya ke rumah, Paijo sudah sampai di sana dan sedang mencuci mobilnya Kyle. Paijo mengaku ketika dia bangun tadi, entah kenapa merasa harus pergi ke Connecticut dan bertemu dengan Kyle saat itu juga. Painem juga terkejut melihat Paijo ada di sana dan terpaksa mengajaknya makan bersama. Paijo pun menceritakan kesehariannya yang selalu dihabiskan dengan bermain surfing ataupun skateboard. Namun sekarang Paijo mengaku akan bekerja di perusahaan temannya yang tidak jauh dari sana. Paijo juga sangat bersyukur karena bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, dan Paijo berjanji tidak akan pernah mengecewakan mereka lagi. This is me on my board, right? To scale, Maxie. It's pretty great. We did it all again. What? He's got his own brand out here in New Haven. He's going to hook me up with a job doing graphics. I love you guys. There's no other place in the universe I'd rather be. With that sexy little surfer chick I met 20. Selanjutnya untuk memikat hati si guru musik, Kyle pun update status mampu bernyanyi dan menari seperti Bruno Mars dan si guru musik akan menerimanya masuk ke dalam grup. Keesokan harinya di kantin sekolah, Kyle langsung menemui guru musik dan saat itu juga dia menunjukkan kebolehannya di depan semua murid lur. Sontak mereka semua pun terpukau melihat aura bintang yang dimiliki oleh Kyle. Si guru musik pun terbengong-bengong. Brian Botti mulai merasa tersaingi dan banyak murid yang sampai ikut menari. Kyle pun langsung diterima masuk grup musik. Foto juga video penampilannya ramai di sosmed dan namanya juga semakin dikenal. Akan tetapi Brian yang gak terima langsung ngelabrak Kyle dan mengajaknya berantem di luar saat itu juga.
Si Cucok pakai acara nantang-nantangin ya kan lur. Kyle pun langsung menulis status agar bisa bertarung seperti Bruce Lee dan mempermalukan Brian. Lalu yang terjadi, di lain sisi, karena pacaran dengan anak wibu, penampilan Maxi pun mulai berubah kayak gini. Sementara perkelahian Kyle diketahui oleh kedua ortunya, Pak Inem sangat melarang keras tindak kekerasan, sedangkan Pak Ijo lebih membebaskan Kyle dan malah ikut senang mengetahui Kyle menang perkelahian. Pak Ijo juga membolehkan Kyle memakai mobilnya, padahal Pak Inem tidak mengizinkannya sampai Kyle dapat kerja sambilan. Malam itu Kyle pun pamit pergi ketemu teman-temannya. Namun sebenarnya dia mengajak Denny kencan ke kincir angin khusus untuk mereka berdua saja lur, sesuai keinginan Denny selama ini yang ingin naik kincir angin. Tentunya kincir angin itu ada di sana karena Kyle menuliskannya di status, ya kan? Where did it even come from? It's all for us. Kyle pun bertanya apa keinginan terbesarnya Denny, dan ternyata Denny sangat ingin memenangkan sebuah kontes musik bergengsi yang mana SMA Hayden belum pernah memenangkannya. Kyle pun berjanji mereka akan memenangkan kontes musik di tahun ini, dan Denny berterima kasih karena malam itu adalah malam terbaik di hidupnya. Keesokan harinya di sekolah, karena sudah sangat mempercayai Lonnie, Kyle pun akhirnya memberitahu tentang aplikasi ajaib Universe di HP-nya yang bisa mewujudkan semua keinginan hanya dengan memposting status. Jelas dong Lonnie tidak percaya omong kosong tersebut dan mengabaikan semua ucapan Kyle. Lalu karena Lonnie tidak memiliki teman dan banyak orang yang tidak mengingat kehadirannya, diam-diam Kyle pun membantu dengan menuliskan Lonnie menjadi jago skateboard agar dia bisa mendapat perhatian banyak orang. Tapi yang terjadi, It's for you. Come on. That's so awesome. You're gonna be How fine. high are buddy. we up right now? An inch. An inch. That's a lot. It's the coolest thing I've ever done! Like my sweet Lonnie! You don't know my name, that's okay though! Derek sengaja menjatuhkan Lonnie dan sebagai sahabatnya, Kyle pun membela Lonnie sekaligus menantang Derek untuk mencoba main skateboard karena merasa tertantang. Apalagi banyak murid yang melihat termasuk pacarnya Charlotte. Derek pun langsung mencoba skateboard tersebut lur. Akan tetapi Kyle menulis di status agar Derek terlihat bodoh dan terjatuh dari papannya. Look at me, I'm riding a skateboard. What are you doing? Video Derek yang dipermalukan pun tersebar ke sosmed dan Kyle begitu senang melihatnya. Sepulang sekolah Kyle main ke rumah Denny dan Kyle pun baru tahu jika Denny telah menulis sebuah lagu berjudul Drowning. Kyle pun memohon agar Denny menyanyikan sedikit bait lagunya dan betapa terpukaunya Kyle mendengar lirik tersebut. Wait. Kyle, no, you know I'm not. And it's getting darker the further we and I can't breathe. In your eyes, and I swear I'm drowning in your. Saat latihan musik dimulai, Kyle ingin menunjukkan lagu ciptaan Denny yang sangat luar biasa itu ke Pak Guru dan mungkin bisa dipertimbangkan untuk kontes tahun ini. Untungnya Pak Guru mau memberi kesempatan dan ya, mereka berdua pun berhasil membuat Pak Guru terpukau yang akhirnya lagu Denny dipilih untuk kontes nanti. Regret it. Do the short version. Yeah. The time I first saw you, ocean is heavy. Love your kiss, your touch, your love. Hari itu sekolah sedang ramai-ramainya lur, karena para murid sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan hoki dan malam nanti adalah pertandingan pertama tim SMA Hayden. Di lain sisi Brian mulai mencurigai Kyle karena dia sudah mencari tahu tentang kehidupan Kyle yang tidak pernah bernyanyi dimanapun. Lalu saat akan makan bareng di kantin, Lonnie mengundang Kyle untuk datang ke pesta ulang tahunnya di hari Sabtu nanti bersama orang tuanya, dan hanya Kyle lah satu-satunya teman yang dia miliki.
Tak lama kemudian Derek DKK pun datang yang langsung disambut oleh semua murid. Namun lagi-lagi Derek berulah. Endas Lonnie diceprotkan ke makanan dan menghina Kyle yang hanya anak paduan suara. Saking kesalnya Lonnie pun berandai-andai jika saja Kyle bisa mengalahkan Derek di olahraga hoki, pasti itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mendengar itu, Kyle pun langsung mendatangi ekskul hoki saat mereka latihan dan menulis status agar dia berseluncur seperti pemain olimpiade yang memenangkan medali emas. Setelah itu, dengan pedenya Kyle mendatangi coach tim hoki, sebut saja Mukidi, dan mengatakan jika dia ingin bergabung ke tim hoki karena jauh lebih hebat dibanding Derek. Akan tetapi Kyle nulis statusnya kurang detail lur. Bukannya jago main hoki, dia malah jadi peseluncur indah dong. Plak. Gak pakai lama Kyle pun mengupdate statusnya agar mampu bermain hebat seperti legenda hoki dunia. Kali ini coach Mukidi sangat amat terpukau. Begitu pula dengan Derek beserta timnya karena Kyle mampu melewati mereka sangat-sangat easy. Alhasil Kyle pun bergabung ke tim hoki dan langsung mengikuti pertandingan di malam itu lur. Okay, Frozen. Let's see a score and a goal. What are you doing? Why aren't you out there? Derek pun hanya duduk di kursi cadangan karena posisinya tergantikan oleh Kyle dan pertandingan pertama pun dimenangkan oleh SMA Hayden. Jelas sekarang Kyle lah yang disambut oleh seluruh murid sekolah. Wajahnya terpampang di poster, namanya dielu-elukan dan semua cewek pun kelepek-kelepek lur. Akan tetapi Kyle jadi lupa latihan dengan grup musiknya. Dia pun meminta maaf ke Danny dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena grup musik jauh lebih penting daripada hoki. Lalu saat nongkrong di warkop, Lonnie mengatakan jika orang tuanya sangat ingin bertemu dengan Kyle di pesta ultahnya hari Sabtu malam nanti. Karena selama ini Lonnie tidak pernah punya teman. Namun Kyle tidak fokus ngobrol dan hanya sibuk dengan postingan IG-nya yang mendapat banyak likes lur. Tak lama kemudian tim hoki dan Charlotte datang ke sana lalu mengajak Kyle untuk bergabung dan Lonnie pun tidak mempermasalahkan karena Kyle pantas merayakan dengan teman-temannya. Disinilah kita melihat bagaimana sosok Charlotte lur, yaitu mbak-mbak penggoda, arogan, merasa dirinya paling cantik, paling hebat dan semua pria pasti akan takluk di hadapannya. Lalu saat malam minggu, Kyle pun diundang ke pesta besar anak SMA Hayden dan tentu Kyle lupa jika ada janji datang ke pesta ultahnya Lonnie ya kan. Di lain sisi terlihat Derek yang penampilannya awut-awutan karena baru saja diputusin sama Charlotte dan kehilangan posisinya di tim hoki. Setelah itu Charlotte mengajak Kyle ngobrol berdua yang sangat membanggakan dirinya seperti memiliki total follower 5 juta sampai juara tenis tingkat negara bagian. Charlotte begitu terobsesi ingin menjadi yang terbaik dibanding siapapun dan jika Kyle mau pacaran dengannya, maka Kyle bukan hanya diidolakan tapi juga didewakan katanya lur. Pret, paras memang subhanallah. Attitude-nya itu loh astagfirullah. Do you want me, Kyle? Because I want you. You'll be idolized. You'll be deified. Do you want to be a god? Foto kelamutannya Kyle dan Charlotte pun tersebar di sosmed dan pastinya Danny begitu sakit hati melihatnya. Kyle pun ingin mengklarifikasi kejadian itu, akan tetapi Danny tidak menggubris, toh mereka juga hanya berteman dan Danny yakin jika Kyle akan berubah seperti sosok Derek dahulu. Saat latihan hoki, Kyle pun menjadi tidak fokus dan dia juga meminta maaf ke Lonnie karena tidak datang ke pestanya. Kyle masih merayu Lonnie untuk mencoba aplikasi ajaibnya agar Lonnie bisa menjadi siapapun yang dia mau dan mereka bisa berbuat apapun di sekolah itu. Namun dengan tegas Lonnie mengatakan jika dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tidak seperti Kyle yang berubah karena sebegitunya ingin dipandang orang lain. Di lain sisi ternyata Brian ada di ruang ganti tersebut dan mendengar percakapan barusan lur.
You don't have to change. I have to be the person people pick on anymore. Your magic ad changed me too. Sesuai janji malam itu, Kyle datang ke rumah Charlotte untuk makan bareng papa mamanya. Ternyata orang tua Charlotte sangat amat kaya raya dan juga sangat formal lur. Papanya Charlotte langsung memandang rendah Kyle karena ayahnya hanya pemain skateboard dan pekerjaannya nggak jelas, sedangkan olahraga hoki dianggap sebagai olahraga kasar. Kyle pun langsung izin ke toilet untuk menulis status agar kedua ortunya Charlotte menyukainya. Sontak perangai mereka berubah lur. Kyle dianggap teman sendiri oleh papanya Charlotte. Mereka tertawa terbahak-bahak, sisi kunglunya hilanglah pokoknya. Lalu ketika mamanya Charlotte meminta bantuan Kyle di dapur, ternyata dia sudah nggak tahan ingin berasal lole dengan Kyle, bahkan ingin sampai kawin lari dengannya. Dan mamanya Charlotte sangat mencintai Kyle dalam arti sesungguhnya. Tanpa sengaja HP Kyle pun terjatuh dan karena kondisi semakin kacau, Kyle akhirnya langsung pergi dari sana. Coba kalau Anda di posisinya Kyle, pasti langsung Anda embat kan emaknya tadi kan? Hi, Pat. No, stop. Hey, your husband's in the other room. Someone flexible. Kyle pun segera datang ke mall yang sudah mau tutup untuk menemui Mas Jambul karena HP-nya rusak dan aplikasi Universe tidak bisa digunakan. Akan tetapi kios HP-nya sudah tidak ada di sana dan security juga mengatakan jika di lantai itu tidak pernah ada kios karena manajemen mall juga melarang. Lalu sesampainya di rumah, ternyata kedua ortu Kyle sedang berantem karena ternyata Pak Ijo masih nganggur, tidak berusaha mencari kerja, yang mana itu adalah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Mendengar percakapan mereka, Kyle pun akhirnya sadar bahwa ayahnya bukanlah sosok yang patut diikuti. It fell through. I know about responsibility, all right? Do you? Yes. I'm sick of covering for you all the time. I don't dare tell him the truth. I don't dare break his heart. Saat latihan grup musik, tidak terlihat ikatan yang baik antara Kyle dan Danny. Pak Guru pun sadar mereka berdua memiliki masalah, yang akhirnya Kyle memutuskan keluar dari grup musik, padahal kontes akan dimulai 5 hari lagi. Lalu di malam harinya, tim hoki mengadakan perayaan dengan para murid untuk membakar semangat para pemain yang akan melakoni pertandingan final melawan sang juara bertahan yaitu tim Bulldog. Dan ternyata final hoki akan bertepatan dengan kontes musik lur. Setelah memberikan sambutannya, Coach Mukidi meminta Kyle menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai kapten tim. Namun tiba-tiba Brian mengambil alih panggung dan mengatakan jika semua keahlian yang dimiliki Kyle adalah karena bantuan aplikasi ajaib yang bisa merubahnya menjadi apapun atau siapapun yang Kyle mau. Dengan kata lain, semua yang ada di dalam diri Kyle adalah kebohongan dan tidak seharusnya para murid mengeluh-elukan Kyle. Sontak semua murid menganggap Brian gendeng tentunya ya kan, karena mana mungkin ada aplikasi seperti itu di pikiran mereka lur. Setelah Brian diusir dari sana, tak diduga-duga Kyle memberi pengakuan ke semua orang bahwa apa yang dikatakan Brian memang benar. Sekitar 1 bulan yang lalu, Kyle tidak bisa bermain hoki, tidak bisa bernyanyi, dan semua itu dia dapatkan karena menggunakan aplikasi ajaib. Akan tetapi mereka justru semakin terkesima dengan Kyle karena dianggap seorang superstar yang rendah hati. You're an idiot. All right, come on. Let's go, buddy. I'm trying to tell you, I'm a fake. I'm voting. I don't even know why I need this attention. I'm An incredibly modest super. I skated. I've never even held a stick. The Roy Hobbs of hockey. Kyle pun berusaha menjelaskan ke Danny apa yang terjadi. Bahkan dia ingin mengembalikan semua yang telah dia dapatkan agar bisa menjadi dirinya sendiri. Namun Kyle tidak bisa merubahnya karena aplikasi itu sudah rusak. Danny masih tidak percaya omong kosong tersebut dan mengatakan jika lagu Drowning sebenarnya dia tulis setelah Kyle membawanya ke kincir angin. I can take it all back right now. I can erase everything. I would. Let me just get this straight. You've been a jerk because of an app? Everything I wish for comes true, and I wish that I was close to you, and then it happened, and I wrote Drowning the day after you took me on the Ferris wheel.
Kyle pun semakin galau. Dia hanya rebahan di kasur dan tidak mau berangkat ke sekolah. Kyle memberitahu ibunya jika dia sudah menyakiti perasaan banyak orang dan kini situasinya semakin memburuk karena sosmed. Painem pun memberi petuah bahwa masalah pasti akan selalu terjadi dan yang bisa Kyle lakukan sekarang adalah menerima kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Painem juga menyoroti jahatnya sosial media di mana orang-orang hanya ingin diperhatikan dengan memposting yang baik-baik saja atau memakai filter agar terlihat cantik, padahal semua itu hanya apa lur? Omong kosong, ya kan? Mendengar perkataan sang ibu, Kyle pun kembali tersadar. Lalu saat sarapan bersama, Kyle langsung mengungkapkan rasa kecewanya kepada Paijo yang tidak memiliki tanggung jawab, bahkan asik dengan kehidupannya sendiri tanpa memikirkan keluarganya sedikit pun. Dengan tegas Kyle mengatakan jika dia, Maxi dan Painem pantas mendapatkan sosok yang lebih baik dari Paijo. Paijo pun tertegun mendengarnya dan saat itu juga dia langsung angkat kaki dari rumah itu. You didn't even want me. You didn't even want me. When Mom moved me away from you and hurt and alone, Maxie and I, we deserve somebody, and you deserve to live your life. You're the man of the house. Congratulations. I'm gonna go get my breakfast elsewhere. Sementara Dek Maxi yang dandanannya sudah semakin wibu meminta maaf ke Kyle jika selama ini dia tidak bisa menjadi adik yang baik. Lalu sebelum ke sekolah, Kyle pun mampir ke rumah Lonnie untuk meminta maaf dan kedua ortu Lonnie pun sangat terkejut karena ternyata Lonnie benar-benar memiliki teman. Alhamdulillahnya Lonnie mau memaafkan Kyle dan persahabatan mereka pun kembali membaik. To be honest, he's actually my best friend. You're lucky you're my only friend. I'm back, buddy. Saat jam makan siang, Kyle menghindari gerombolan tim hoki serta Charlotte dan memilih duduk bersama Derek yang semakin stres karena kehilangan beasiswa olahraganya. Bahkan ayahnya akan mengirim Derek ke sekolah militer. Kyle pun menyemangati Derek agar kembali percaya diri seperti dahulu dan Kyle akan terus membantu Derek ke performa permainan terbaiknya. Setelah itu, diam-diam Kyle memperhatikan grup musiknya yang sedang pemanasan sebelum manggung nanti malam. Terlihat Danny yang tidak fokus karena lagu Drowning adalah lagu duet dan Danny tidak yakin bisa melakukannya sendirian dengan baik. Pada akhirnya Pak Guru pun terpaksa merubah penampilan mereka nanti dengan lagu sebelumnya. I want to help you get on top of it. I just want to make things right. Sorry, it's a song. It was written as a I don't think I can sing it. Okay, everybody, hallelujah from the top. All right, you remember how that these girls with their boy problems. Ketika Kyle akan menuju lapangan bertanding, tiba-tiba Charlotte mencegat karena tidak suka dengan Kyle yang mengabaikannya. Charlotte pun meminta Kyle untuk tetap mencintainya dengan nada yang sangat amat mengintimidasi. Lur, ini jatuhnya kayak psikopat anjir nih cewek, sumpah. Pertandingan final hoki so SMA Connecticut pun dimulai. Penonton sudah memenuhi tribun dan kita kembali ke scene di awal film di mana Kyle sudah menerima apa yang terjadi di kehidupannya. Dia juga telah berusaha memperbaiki hubungannya dengan banyak orang dan sekarang Kyle akan melakukan yang terbaik. Begitu Kyle masuk ke lapangan, semua orang pun menyorakinya. Namun ketika pertandingan baru berjalan, Kyle sengaja menabrakkan dirinya sekeras mungkin ke pemain lawan agar dia digantikan dengan Derek dan bisa menghadiri kontes musik yang juga sedang dimulai. You are gonna be fine! I can't do it, coach. I can't do it. Sorry. Listen to me. Put me in. Hey, you're in! Go get him, kid! Ternyata Kyle sudah merencanakan ini bersama Lonnie yang membawanya kabur dari arena menuju ke lokasi kontes musik. Begitu pula dengan keluarganya yang menyusul ke sana. Begitu sampai di lokasi, si Boti Brian sudah menunggu Kyle di tangga dan ternyata mereka pun akhirnya baikan, lur. Lalu tepat ketika grup musik SMA Hayden memulai penampilannya, Kyle pun datang dengan gitar dan langsung menyanyikan lagu Drowning. Danny pun sangat amat terkejut. Ikatan mereka berdua kembali terasa hingga para penonton terbawa suasana.
Setelah penampilan mereka selesai, Kyle pun benar-benar meminta maaf ke Danny. Lalu tiba-tiba aplikasi Universe muncul dan memberikan pilihan ke Kyle untuk menghapusnya. Tanpa banyak mikir, Kyle langsung menghapus aplikasi tersebut dan dia pun begitu senang karena kehidupan normalnya telah kembali. Akan tetapi Danny masih belum memaafkan Kyle, lur. Di luar gedung, Charlotte pun datang dan mutusin Kyle, sedangkan ayahnya Pak Ijo pamit pergi karena menurutnya itu yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya untuk melanjutkan hidup tanpa kehadiran Pak Ijo. Kini Kyle pun cukup lega karena meski Danny belum memaafkannya, namun setidaknya hubungan keluarganya membaik dan sahabatnya yang tulus juga sudah kembali. I think I'm gonna hit the road. I think it's the best thing for everyone. Amazing. Hi, Bob. Thanks. I cried. 3. Keesokan harinya di sekolah, Lonnie mendapat pacar baru yaitu tetangganya sendiri yang juga satu sekolahan, dan sekarang Kyle sudah memiliki banyak teman. Sampai akhirnya Kyle bertemu dengan Danny yang ternyata dia sudah memaafkan Kyle, lur, dan hubungan kedua sejoli ini pun kembali harmonis, lur. Iri kan kalian kan? Hey, remember my neighbor? She knows who I am now. Hey, Kyle. Kinda happy I met you too. Buyar, kalau ini lur ya, aplikasi kayak begini beneran ada nih. Apa sih keinginan terbesar yang kalian mau? Coba komen di bawah lur, pengen tahu, aku penasaran. Assalamualaikum.